Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini terima kasih banyak telah memenuhi undangan saya untuk datang ke tempat ini dalam menghadiri kegiatan pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yakni dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Atas nama saya sendiri yaitu Nuryani, calon guru penggerak angkatan 9 peserta dari Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Lamare Kabupaten Kolaka Timur. Adapun hal konsep inti budaya positif yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, mohon maaf ibu-ibu semua yang ada di sini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 3 motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas serta 3 segitiga institusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah peserta didik. Yang selanjutnya yang pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah tentang pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru. Dalam hal ini pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang mana itu profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, dan bergotong royong. Kemudian dalam hal ini pembelajaran paradigma baru yang mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi dalam hal ini untuk pembelajaran dengan paradigma baru itu sangat bagus sekali, sangat cocok sekali untuk kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini dirancang sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Jadi kita bisa melihat di sekitar lingkungan anak-anak kita hal-hal apa saja yang bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekitar sekolah atau di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, sehingga mereka lebih bisa memahami apa yang akan mereka pelajari nantinya. Begitu juga dengan mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman. Misalnya bagaimana penggunaan IT dalam hal ini, apakah komputer, tapi kan di TK memang anak-anak belum bisa untuk mempegang komputer, sehingga bisa kita memperlihatkan misalnya menggunakan layar seperti ini dengan memperlihatkan gambar, anak akan lebih tertarik dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran seperti itu. Dan yang selanjutnya disiplin positif. Yang selama ini kita ketahui bersama bahwa disiplin positif itu hanya yang kita paham adalah datang tepat pada waktunya. Tapi setelah saya mempelajari, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ada beberapa hal yang bisa saya ketahui lagi bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau yang dikatakan dengan disiplina, yang artinya belajar. Jadi belajar itu juga termasuk disiplin. Namun dalam hal ini dia adalah disiplin positif. Jadi kemauan anak untuk belajar itu juga termasuk kedisiplinan. Tapi dalam bahasa lain yaitu dikatakan sebagai disiplin positif. Berarti merdeka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana itu nilai-nilai kebajikan universal akan dibahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Kemudian disiplin positif merupakan cara yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik. Dalam hal ini motivasi dalam diri
kurang benar ya. Karena menurut pemikiran Caca Dewantara, anak itu dilahirkan bagaikan kertas yang sudah diisi dengan coretan-coretan buram. Bahwa anak itu sudah memiliki coretan. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru menuntun dan menebarkan coretan-coretan yang baik untuk anak itu dan mengurangkan hal-hal yang kurang baik yang memang sudah dibawa oleh anak itu sejak anak dilahirkan. Hal ini kita sebagai pendidik harus dapat menuntun siswa untuk menjadikan siswa yang disiplin, siswa yang mau belajar, siswa yang memiliki motivasi intrinsik untuk agar mencapai manfaat dan kebahagiaan, baik itu dia sebagai diri sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam menerapkan kedisiplinan positif ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu tidak terfokus hanya di satu suku saja, tapi ini universal. Dia itu menyeluruh. Nah, karena nilai kebajikan universal meliputi seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Jadi dalam setiap kedisiplinan itu ada mengandung tanggung jawab. Artinya di sini dia bisa bertanggung jawab. Namanya anak belajar bertanggung jawab, bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dia jujur. Biasa anak-anak selesai dulu, tapi kan terkadang dia belum mau mengerjakan tugasnya. Artinya dia itu kejujurannya belum ada. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak secara intrinsik. Jadi dalam pembelajaran berikutnya mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini sedikit-sedikit, pelan-pelan kita menghindari itu pemberian imbalan atau penghargaan agar bisa tumbuh motivasi intrinsik dalam hati peserta didik kita. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan itu ada profil pelajar Pancasila. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merawat dunia, berkebinekaan global. Artinya dia itu kita ini global, artinya kita menerima semua suku, agama, dengan walaupun berbeda keyakinan. Jadi kita itu bergaul, bekerja sama dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi kita tidak boleh hanya sama suku saja saya mau kerja sama, jangan. Kita harus kerjasama dengan orang lain meskipun dia itu berasal dari suku, agama maupun ras yang berbeda dengan kita. Bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Jadi memang anak itu diajarkan untuk bergotong royong. Jadi boleh kita setiap hari Jumat kita buat program, misalnya Jumat bersih, atau hari Sabtu kita buat program Jumat bertakwa untuk pemenuhan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini mengapa saya katakan Sabtu bertakwa? Jadi misalnya kita khususkan pada hari Sabtu itu kita hanya mempelajari misalnya membaca surah pendek, memberikan doa-doa, misalnya doa kepada orang tua, kemudian membaca doa-doa lain yang akan bisa digunakan oleh anak dalam kegiatan sehari-harinya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang dibagi atas 2, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini kebutuhan fisiologis. Jadi kita sebagai manusia itu memerlukan kesehatan, memerlukan rumah, memerlukan makanan. Karena anak-anak datang ke sekolah dengan perut kosong, tentunya itu bukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Kemudian anak juga itu memerlukan rasa keamanan. Dan yang selanjutnya untuk kebutuhan psikologis, yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bahwa setiap anak itu memang membutuhkan rasa
memilih sebuah keputusan, tapi kita harus menyampaikan kepada mereka bahwa keputusan yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk selanjutnya adalah kesenangan. Jadi setiap anak itu memang membutuhkan kesenangan, merasa senang dalam dirinya. Sebab itu oleh karena itu kita sebagai seorang guru harus mampu menciptakan program-program atau melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Seperti itu ya Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan. Dalam hal ini bahwa setiap anak memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, merasa terampil, merasa diakui pencapaian dan keterampilannya. Dalam hal ini kita bisa memberikan reward. Yang mana itu reward kita bisa untuk anak TK, kalau misalnya dia cepat selesai mengerjakan tugasnya, diberikan bintang 5, kemudian yang berikutnya yang lebih dapat diberikan bintang 4 dan seterusnya. Jadi itu reward yang lebih sederhana bagi kita untuk menerapkannya di TK. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai seorang guru dalam memberikan pemahaman kepada anak, dalam mengajar anak, dalam membimbing anak, ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Dalam hal itu adalah posisi kontrol hukum yang tidak disarankan, yang sama sekali tidak disarankan bagi kita sebagai seorang pendidik untuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Dalam hal ini berkata-kata kurang pantas dengan nada tinggi dan menghakimi. Jadi marilah kita bersama-sama meredam rasa amarah kita, meredam rasa amarah kita bisa mengelola stres kita dalam menghadapi anak-anak. Kemudian membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada rendah dan cenderung lembut, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Misalnya, kalau kamu tidak mengerjakan ini, nanti kamu dimarahi sama kepala sekolah, nanti kamu dimarahi sama ibu guru, nanti kamu dimarahi oleh ibu kamu. Nah, itulah yang dikatakan membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat anak-anak itu merasa dia memiliki kesalahan. Kemudian di posisi teman. Jadi pada saat saya mengikuti berbagai pendidikan, dalam mengikuti biasanya kita berdiskusi, orang tidak menggunakan posisi teman. Tapi saya sebagai pendidik PAUD, saya menggunakan posisi teman ini. Misalnya guru berbicara dengan suara rendah dan akrab, cenderung bersenda-senda untuk menjaga suasana itu tetap santai. Karena saya sampaikan kepada ibu saya bahwa dengan kalau saya tidak menggunakan posisi sebagai teman, maka di saat saya selalu menghadapi berbicara kasar, maka besok anak-anak tidak akan datang ke sekolah. Jadi saya telah menggunakan posisi kontrol teman dengan posisi kontrol manajer. Ada posisi kontrol pemantau, posisi mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol guru, mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Jadi di sini posisi yang dilakukan di sini bahwasanya setiap kita mendidik anak, bahwa misalnya anak digunakan, misalnya ada kenakalan, kamu jangan nakal ya, kan kita sudah punya peraturan, kita sudah punya konsekuensi, kamu harus seperti ini. Jadi setiap kita berkata, kita punya aturan, kita punya konsekuensi. Tapi dengan posisi teman ini memang kalau bagi saya itu tetap tepat untuk kita terapkan pada anak bisa seperti yang kita ajar ya. Kemudian posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer inilah yang sangat disarankan bahwasanya untuk bisa kita gunakan pada peserta didik, karena dia bisa untuk membimbing murid agar memiliki disiplin positif, yang murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini ada 3 motivasi perilaku manusia yang dibagi dalam 2, yaitu ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Jadi jika anak itu melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti anak itu masih memiliki motivasi eksternal. Jadi dia itu belum memiliki rasa keikhlasan untuk bekerja, karena dia hanya ingin mendapatkan, dia hanya merasa takut akan adanya hukuman dan dia hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tetapi jika anak tersebut sudah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berarti motivasi anak itu sudah berasal dari dalam diri mereka. Karena motivasi yang hanya berasal dari luar itu akan misalnya pemberian penghargaan akan mematikan kreativitas anak, akan merusak hubungan. Karena bisa saja misalnya hanya satu anak saja yang kita putuskan
memperlakukan semua anak itu sama dengan cara yang berbeda. Jadi kita memperlakukannya sama tapi caranya berbeda. Jadi kita memperlakukan anak yang pintar dengan anak yang kurang pintar itu sama, tetapi dengan cara yang berbeda, dengan pemberian pembelajaran yang berbeda. Intinya dalam hal ini misalnya anak itu sudah pintar, maka kita berikan tingkat pembelajaran yang lebih tinggi. Sedangkan orang yang belum pintar, kita berikan pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Jadi mereka merasa saya diperlakukan sama oleh guru. Karena hal tersebut juga bisa mematikan kreativitas anak. Kemudian selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Dalam hal ini hukuman adalah hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman diberikan berupa fisik maupun psikis murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu adalah hal yang berbeda. Hukuman itu dibuat oleh guru. Jadi kita yang membuat suatu peraturan, misalnya anak itu datang terlambat. Kalau kamu datang terlambat atau kamu tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan yang telah disampaikan oleh guru, maka kamu akan keliling lapangan. Itu adalah bentuk hukuman yang dibuat secara sepihak oleh guru. Tetapi kalau konsekuensi dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Dan hal inilah yang paling tepat untuk kita terapkan kepada anak, karena misalnya apabila kamu ketinggalan masuk dalam kelas, misalnya dia terlambat masuk dalam kelas, maka misalnya pembelajaran sudah berjalan selama 15 menit, maka anak itu akan ketinggalan pelajaran selama 15 menit. Tapi kita tidak memberikan hukuman, boleh dia bertanya kepada temannya. Nah, itu adalah konsekuensinya. Dia kan terlambat. Jadi bagaimana caranya supaya bisa memenuhi yang 15 menit tersebut? Jadi jangan orang terlambat kita langsung suruh maju ke depan. Silakan kamu berdiri di depan, angkat kaki satu. Itu adalah pemberian hukuman, dan hal itu setelah saya mengikuti kegiatan ini ternyata itu bukan hal yang tepat untuk kita terapkan pada anak-anak, karena itu akan menjadi sesuatu yang akan dia ingat sampai dia besar nanti. Pernah kan Bapak Ibu guru yang pada saat masih di bangku sekolah dihukum sama ibu gurunya atau bapak gurunya, pasti itu akan teringat. Misalnya dipukul tangannya atau disuruh angkat kakinya atau keliling lapangan, itu akan terus teringat dalam memori kita. Jadi alangkah baiknya kita sebagai seorang guru janganlah kita selalu menggunakan hukuman dalam mendidik seorang anak, tapi gunakanlah itu misalnya kita berikan konsekuensi. Jadi dia akan memahami dengan sendirinya, kalau saya terlambat berarti saya akan ketinggalan pelajaran. Jadi peraturan itu dia bisa laksanakan sesuai di awalnya, itu dia merasa adalah suatu peraturan, tapi lambat laun akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu dia akan merasa sendiri. Kalau dia terlambat, dia tidak akan merasa terpaksa melakukan hal tersebut. Lama kelamaan dia pasti akan bisa menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang menurut Gosen 2 tahun 2004. Jadi ini menurut pendapat Gosen bahwa proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk restitusi akan saya bahas lebih lanjut pada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini kasusnya di sini anak tidak mau mengerjakan tugasnya. Jadi di sini pada posisi kontrol guru biasanya kita mengatakan, kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas, tulis di kertas sebanyak 1 halaman, saya malas. Pernah ibu merasakannya pada mata sekolah dulu? Pernah? Iya, biasanya itu dikatakan. Misalnya kalau kita terlambat, tulis di kertas 1 halaman. Terlambat, saya terlambat. Itu adalah posisi kontrol guru yang diterapkan oleh guru. Kemudian membuat rasa bersalah. Sudah berkali-kali ibu sampaikan agar dikerja tugasnya. Kalau kamu tidak kerja tugas, nanti ibu kamu kecewa. Kan biasa kita katakan sama anak, kerjalah tugasnya. Nanti kalau kamu tidak kerja tugas, pasti ibu kamu marah di rumah. Bagaimana? Pernah ibu kita melakukan hal seperti itu? Iya, pernah. Kalau ini posisi teman, ayo dong tugasnya dikerja. Kamu tidak kasihan sama ibu, harus bicara terus. Pernah juga
kamu tahu kalau malas mengerjakan tugas, apakah kamu sekarang mau mengerjakan tugas? Jadi kalau anak tidak mau mengerjakan tugas, hal yang sebaiknya kita katakan sama anak adalah, kamu tahu kan kalau kita tidak mengerjakan tugas, pasti anak kamu, oh iya, kalau kita tidak mengerjakan tugas pasti akan seperti ini. Sekarang kamu mau kan mengerjakan tugas, jadi disambung dengan kata-kata untuk menumbuhkan motivasi anak untuk bisa dia mengerjakan tugas. Jangan hanya bisa menyerahkan anak saja. Jadi tapi kita mengeluarkan kata-kata yang bisa menumbuhkan motivasi anak untuk bisa mau atau ingin mengerjakan tugasnya, seperti itu. Ada sedikit di sini, ada sedikit yang ingin sebagai membalik dari ibu untuk pertanyaan di sini, posisi kontrol apakah aku? Jadi ibu-ibu di sini berdasarkan contoh yang saya perlihatkan tadi boleh menjawab. Yang pertama, ayolah tugas jadi kerja. Ini dari ibu ya nak. Termasuk posisi kontrol apa di sini? Dari ibu ya nak. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Luar biasa untuk ibu bisa dari menjadikan pembina Romari di sini. Ayolah. Jadi posisi kontrol teman itu identik dengan kata ayolah demi ibu seperti itu atau demi bapak. Itu identik dengan kata-kata seperti itu. Kemudian yang kedua, ayolah dikerjakan. Nanti ibu kamu marah kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Kemudian awas ya kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas, Menghukum. Pintar sekali. Alhamdulillah ya sudah mulai memahami. Kita kan sudah sepakat kalau harus mengerjakan tugas nanti kamu tidak dapat nilai. Apa itu? Memantau atau monitor? Iya, memantau atau monitor. Kemudian yang terakhir adalah sekarang mau kan mengerjakan tugasnya? Manajer. Iya, ini manajer. Sekali lagi aplaus luar biasa untuk kita sudah mudah-mudahan bisa diterapkan ya seperti ini kata kuncinya untuk mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing. Ayat selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari dan oleh motivasi dari dalam diri. Jadi sebelumnya kita mengatakan peraturan kelas, yang seharusnya adalah sebuah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan ini dibentuk berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Bukan guru sendiri yang merumuskan. Kamu datang terlambat, kamu akan seperti ini. Kamu datang, kamu tidak makan. Belum, misalnya ada anak kita di TK biasanya dia sudah makan, meskipun masih pembelajaran kelas dia sudah makan. Jadi kita buat kesepakatan. Kalau belajar bagus tidak kalau ada orang makan saat kita. Kan anak-anak masuk, oh enggak bagus bu guru. Bagaimana tidak kalau kita sepakat? Kalau ibu guru lagi bicara, kita jangan dimakan, ditunda dulu makannya. Makan nanti pada waktunya. Kemudian sebuah peraturan jika dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, pada akhirnya akan menjadi keyakinan kelas yang akan berdampak kuat terhadap motivasi belajar siswa. Jadi kalau hal tersebut, kesepakatan yang telah dibuat dilaksanakan secara konsisten, secara berkesinambungan, maka suatu saat akan menjadi motivasi intrinsik dalam diri anak kita. Keyakinan kelas berbeda dengan aturan yang selama ini kita terapkan di kelas, karena keyakinan kelas memotivasi peserta itu secara intrinsik seperti yang saya katakan tadi atau dari dalam dirinya. Peserta didik akan lebih tergerak dan termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya seperti itu ya, sudah dipahami? Ya. Ini contoh-contoh yang telah saya jelaskan di kelas saya, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kelompok B1, yaitu hadir tepat waktu, kemudian membaca doa dan surat pendek sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum dan sesudah makan, kemudian berdoa sebelum pulang. Jadi ini memang sudah saya terapkan ya di kelas saya. Mudah-mudahan ibu guru juga di kelas lainnya bisa. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa dalam menyelesaikan masalah anak adalah hal yang diharapkan kepada orang tua adalah menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat mewujudkan
yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa hal di sini yang perlu kita pahami? Di menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip bahwa anak membuat kesalahan adalah proses dari bagian pembelajaran. Jadi kita bisa menyampaikan kepada anak apa yang harus kita lakukan kepada anak pada saat menstabilkan identitas, bahwasanya membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Jadi anak yang berbuat salah jangan langsung kita marahi. Boleh kita katakan membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Jadi wajar ya kita nak, boleh kita berbuat salah. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian kita bisa mengatakan kita bisa memperbaiki masalah ini, dan yang selanjutnya kita jangan langsung menanyakan kesalahan, tapi menanyakan penyebab dia melaksanakan kesalahan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Hal yang bisa kita lakukan adalah karena kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi hari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu? Jadi kan tadi saya katakan, bersediakah kamu mengerjakan tugas? Nah, itu termasuk hal yang bisa kita lakukan terhadap anak. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kultur mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dalam hal ini, di dalam keluarga atau di kelas, hal apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi pada tahap terakhir kita bisa memecahkan masalah anak, bisa kita mengatakan, kan kita sudah sepakat, kita mengingatkan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kita kan sudah sepakat bahwasanya kalau lagi sementara belajar kita tidak boleh apa? Misalnya anak-anak tidak boleh berkelahi dulu, tidak boleh berebutan mainan dulu. Jadi kita ingatkan kesepakatan yang telah kita buat agar anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh penerapan segitiga diskusi yang saya terapkan pada peserta ini. Bisa saya bawa dulu. Ini adalah contoh yang telah saya terapkan pada anak saya. Maaf. Iya, ya seperti itu ya contoh penerapan segitiga institusi yang bisa kita terapkan pada peserta kita. Kemudian ada kesimpulan yang bisa saya tarik di sini bahwa untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif,
inovatif dan reflektif serta kolaboratif. Jadi kita harus senantiasa membangun kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, baik itu seperti kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua pada khususnya, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Guru juga harus mampu menerapkan posisi kontrol manajer agar dapat menuntun anak menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi semuanya anak-anak. Ya, kita menyanyi dulu ya. Selamat pagi hai muridku semua.
Ayo, kayunya sama dengan di atas. Ya, itu ditempel di situ ya, yang kayak tadi di contohnya ya. Ya, silahkan ayo ditempel. Iya, tepuk tangan dulu buat Ayu. Boleh selanjutnya ya, silahkan yang dulu. Yang ibu guru panggil namanya itu yang naik. Jelaskan Adnan Pawas. Saya nantikan ya. Cari gambarnya orang yang sedang duduk. Di mana aslinya? Coba. Ya, ini apa ya? Nah, sama yang di atas ditempel sama dengan Ayu. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu buat Adnan. Mifta yang lainnya ya. Mifta cari orang yang sedang berbaris. Iya. Mana Mifta yang sama dengan itu? Itu toh? Ya, itu silahkan ya begini Mifta sedang berbaris. Ya silahkan ditempel Mifta. Kasih lagi menempelnya Mifta ya supaya temannya juga bisa menempel sebentar. Iya, pintar betul. Selanjutnya. Iya, orang yang sedang apa itu? Iya, orang yang sedang berdoa. Siapa yang bisa?
Kemarin kita kan belajar membuat keyakinan kelas. Anak-anak senang tidak? Anak-anak, penting tidak kita buat keyakinan kelas? Penting.